Ini Bapak punya putra berapa, Pak? Ini putra hanya satu, itu pun sudah bekerja. Jadi saya Om Samyatu Namo Buddhaya, salam kebajikan, Lahayu, Lahayu, Lahayu. Oke teman-teman, kita masih ada di Desa Potok, Desa Banaran. Kita akan melihat candi di Dusun Potok ini ya teman-teman. Mari ikuti bersama kami dan jangan kemana-mana. Tetap di Anjas Molo channel 2, channelnya Hindu. Dan seperti inilah teman-teman, perkampungan di Desa Potok, Desa Banaran. Cukup bagus sekali ya teman-teman. Mari kita ikuti bersama kami, jangan kemana-mana, tetap di Anjas Molo channel 2, channelnya Hindu. Dan sekitaran inilah teman-teman, untuk tanaman-tanaman di sekitaran di Desa Potok. Kita akan melihat candi yang mendirikan yayasan. Kita akan wawancara dengan pemilik candi Palisade Kecamatan, dan kita akan mengikuti dan kita sendiri, kita ditemani oleh jejaknya. Dan seperti inilah teman-teman, kanan kiri ada pohon kelapa, juga tanaman pisang. Mari kita akan melihat seperti apa candi yang sang bagus ini. Mari kita ikuti bersama kami, dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga di share agar video kami bisa berkembang. Dan seperti inilah teman-teman, untuk pemandangannya di Desa Potok, Desa Banaran, cukup bagus sekali. Untuk pemandangannya, dekat-dekat di sini adalah tebing. Mau kita di sini ada ya peternak sapi, petani jagung, dan juga banyak sekali di Dusun Potok ini ya teman-teman. Dan seperti inilah teman-teman, untuk perumahan-perumahan dari Desa Potok cukup bagus sekali. Dan kita akan lihat untuk seperti apa candi di Desa Potok ini. Dan seperti inilah teman-teman, untuk ini lagi menjemur jagung ya teman-teman. Dan seperti ini, mari kita akan melihat seperti apa candi pendemaan miliknya Palisade di Desa Potok, Desa Banaran, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Dan seperti inilah teman-teman, untuk perumahan dari umat Hindu cukup bagus sekali ya teman-teman di Dusun Potok, Desa Banaran. Dan inilah teman-teman, untuk jagung-jagungnya cukup hijau-hijau. Wah, cuaca yang hari ini cukup panas sekali ya teman-teman. Dan seperti inilah teman-teman, untuk pemandangannya di Desa Potok, Desa Banaran, Kecamatan Kandangan ya teman-teman. Dan kita akan melihat seperti apa candi di Dusun Potok ini. Dan itu sudah terlihat untuk candi pendemaan miliknya Palisade Kecamatan ya teman-teman. Mari kita ikuti bersama kami dan jangan kemana-mana, tetap di Anjas Molo channel 2, channelnya Hindu. Om Samyatu Namo Buddhaya, salam kebajikan, Lahayu, Lahayu, Lahayu. Oke teman-teman, kita masih ada di Desa Potok, Desa Banaran. Kita akan melihat candi di Dusun Potok ini ya teman-teman. Mari ikuti bersama kami dan jangan kemana-mana, tetap di Anjas Molo channel 2, channelnya Hindu. Dan seperti inilah teman-teman, perkampungan di Desa Potok, Desa Banaran cukup bagus sekali ya teman-teman. Mari kita ikuti bersama kami, jangan kemana-mana, tetap di Anjas Molo channel 2, channelnya Hindu. Dan sekitaran inilah teman-teman, untuk tanaman-tanaman di sekitaran di Desa Potok. Kita akan melihat candi yang mendirikan yayasan. Kita akan wawancara dengan pemilik candi Palisade Kecamatan, dan kita akan mengikuti, dan kita sendiri, kita ditemani oleh jejaknya. Dan seperti inilah teman-teman, kanan kiri ada pohon kelapa, juga tanaman pisang. Mari kita akan melihat seperti apa candi yang
Sang Bagus ini. Mari kita ikuti bersama kami. Dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga di share agar video kami bisa berkembang. Dan seperti inilah teman-teman untuk pemandangannya di Desa Putuk, Desa Benaran. Cukup bagus sekali untuk pemandangannya. Dekat-dekat di sini adalah tebing. Mau kita di sini ada ya peternak sapi, petani jagung, dan juga banyak sekali di dusun Putuk ini ya teman-teman. Dan seperti inilah teman-teman untuk perumahan-perumahan dari Desa Putuk, cukup bagus sekali. Dan kita akan lihat untuk seperti apa candi di Desa Putuk ini. Dan seperti inilah teman-teman, untuk ini lagi menjemur jagung ya teman-teman. Dan seperti ini, mari kita akan melihat seperti apa candi pendemaan milik Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Pak, ini mau tanya, Pak. Ini jenengan punya candi ya, Pak ya? Ini sudah berapa lama, Pak, dari awal pembangunan sampai sekarang? Sekitar 1 tahun. 1 tahun. Baru 1 tahun. Berarti ini sudah di Maspas ya, Pak ya? Nah, sudah bersama-sama di rumah produksi. Ini untuk jumlah umat itu satu desa, Pak? Ada Itu berapa? satu desa. Ketepatan di sini satu desa itu kan satu pura. Iya. Jadi dalam satu desa itu bersembayang hanya di satu pura itu. Kalau di wilayah Mekowo atau Wancu itu ada beberapa pertukuan. Jadi sewaktu-waktu ada kegiatan tertentu itu mungkin umat fokus di kegiatan pura pertukuan masing-masing. Nanti baru ada kegiatan besar seperti lebaran di pura desa itu baru bisa kumpul di sana. Kalau di kita sini hanya satu pura, jadi sekali kegiatan itu sudah bisa bersama-sama ke pura. Itu nama puranya apa, Pak? Pura Girinata. Ini berarti pura desa ya, Pak ya? Ya, pura desa. Ini Bapak kan sudah punya candi ya, Pak ya? Ya. Ini untuk perasaannya bagaimana, Pak, setelah membangun candi sekokoh ini, Pak? Ya. Untuk perasaan itu kan kita mau tidak mau kan harus bisa mempunyai kepercayaan. Jadi ya kepercayaan saya ya sudah istilahnya jauh berbeda dari zaman-zaman dulu. Kan orang Jawa zaman dulu kan untuk mengingat sama leluhur itu kan selalu di ruang tengah. Nah, jadi candi ini kan tergantung pada fungsinya. Nah, ini saya fungsikan sebagai ruang tengah. Jadi saya mengingat sama leluhur itu bukan dalam setiap hari-hari tertentu. Jadi kalau orang dulu misalnya yang disegani itu hari Jumat Legi atau setiap wafatnya leluhur itu. Tapi ada candi ini saya selalu setiap hari saya bilangnya saya sambung lah sama leluhur itu. Maturan ya, Pak ya? Ya, maturan. Ya, semoga saya sama keluarga diberi restu dan dilindungi sama leluhur itu juga yang sudah setara dengan dewa itu. Jadi kalau di sini itu setiap hari saya maturan, nanti sewaktu ada kegiatan di pura hari Kliwon atau apapun ini ya saya maturan juga di Rong 3 di lokasi pura sana. Oh, walaupun sudah punya candi tapi Ya, tetap ke pura ya, Pak ya? Leluhur itu bisa ke sana bisa ke sini. Iya. Nah, awalnya kan leluhur itu mungkin bisa datang itu kalau dipanggil, disambat istilahnya kalau orang Jawa.
Tapi ya, kalau setiap hari sudah maturan ke situ kan, kepercayaan kita kan leluhur selalu ada di situ. Itu yang membuat perbedaan bisa lebih marem itu di situ. Bahkan kan ya sekali waktu ini kan ada istilahnya kalau orang Jawa itu ya isik lah. Iya. Itu kan selalu ada itu. Nah, untuk leluhur mungkin di dalam mimpi atau secara langsung itu kan pasti memberi kontak seperti itu. Iya. Sama anak-anaknya yang masih meneruskan kehidupan di alam keberanian itu. Terus ini Pak, ini di dusun Putuk ya Pak ya. Ini untuk dulunya Pak. Ini umatnya banyak atau enggak Pak? Dulu kisaran tahun, ya kalau saya kelahiran tahun 70, jadi tahun 70 itu kan ya belum selalu ingat. Iya. Tapi di bawah tahun 70 itu masih istilahnya masih banyak yang Hindu, bisa dikatakan mayoritas kalau di desa Putuk ini. Iya. Ini saya besar. Nah, itu seingat saya sekitar tahun 75 itu orang banyak yang pindah, entah kenapa kan nggak tahu saya. Iya. Ya maaf, tahunya ya kenapa kok pindah. Nah, selama itu kan orang seperti awam gitu, nah, itu tidak bisa mencari jati diri yang sebenarnya. Kalau sekarang itu orang sudah pandai semuanya, jadi kenapa kok pindah-pindah, mau semua agama itu ya sama saja, yang penting kan orangnya itu yang perlu. Terus ini yang Bapak ketahui, kalau umat Hindu di dusun Putuk Desa Manaran ini untuk KTP-nya sudah asli Hindu atau masih dari agama lain Pak? Ya kalau sekarang saat ini sudah semuanya yang Hindu ya Hindu semua. Iya. Sudah diperbaiki sama pemerintah desa. Iya. Pun dari lembaga itu pun juga begitu, jadi bersama-sama membenahi identitas masing-masing. Karena untuk identitas itu nomor satu sangat Iya, penting ya Pak ya? sama pentingnya, karena ada ini sehubungan dengan KTP ini kan ya enggak main-main. Misalnya keliru sedikit dari nomor NIK itu pun mendapat bantuan kan ya sulit. Itu yang penting kan ya itu untuk membenahi KTP atau identitas harus sebaik-baiknya kan di situ fungsinya. Terus diperkenalkan Pak, ini kan Jakarta ini kan Hindu. Nah, kalau terkait dengan kegiatan saya itu ya sebenarnya saya itu bukan orang pandai, tapi kata orang-orang itu dilihat dari postur dan fisik gitu kok. Mengenai mungkin orang-orang itu memandangnya dari segi tanggung jawab mungkin. Iya. Selalu saya yang ditunjuk untuk menjadi pengurus ini, pengurus itu. Awalnya saya itu dari kecil, mulai SD ya, kalau tinggi itu Prada ya, itu sudah berkecimpung di bidang kepengurusan bendahara. Prada itu sudah lebih dewasa lagi, melihat saya itu gerak untuk mengayah itu kok sekian. Nah ini diatasi, ini bisa dipertanggungjawab
diletakkan di seksi perlengkapan. Itu saya ya tidak menolak, saya itu tuntutannya kepada Yang Maha Kuasa itu yang penting saya diberi kesehatan, kewarasan, ya bisa lancar saya untuk bekerja di rumah pun, dimanapun tempatnya. Saya tidak bisa untuk menghindari, istilahnya menghindari kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan kepada saya terhadap orang-orang tertentu itu. Toh saya menghindari itu sama dengan saya mengingkari anugerah dari Yang Widi. Itu istilahnya kurang bersyukur mungkin kalau saya sampai menghindari. Jadi walaupun saya itu belum melakukan semaksimal mungkin, ya semampunya saya itu saya lakukan. Yang penting niat saya itu bertanggung jawab untuk mengenai kemajuan atau kedepannya pun saya tidak menjanjikan. Yang penting saya itu bisa berangkat apa yang diinginkan sama orang-orang itu. Kalau di lingkungan sini ya walaupun saya sudah tua begini, ya bisa ditunjuk sebagai anggota Karang Taruna, diletakkan di bendahara juga. Terus yang lainnya itu orang-orang itu ya kata banyak yang pandai di urusan kelompok tani. Di situ diadakan rapat sosialisasi, yang ditunjuk ketua itu ya saya juga. Itu dari awal tahun 2012 hingga sekarang ini mencari pengganti pun sulit sekali. Orang-orang itu katanya condongnya itu Pak Bin saja gitu. Jadi saya ya mau bagaimana lagi untuk mengelak ya, apa saja di urusan pengairan untuk air minum dari RW 5 ini pun saya berkecimpung di situ. Bendahara juga itu kan bukan hanya mengurusi uang, pun segala urusan baik itu pipo bocor, pengganti pipo atau pekerjaan itu paketannya di situ ya harus berangkat. Jadi saya ya mau tidak mau membagi pekerjaan ini ya nggak gampang-gampang ya untuk menghindari. Jadi tanggung jawab itu bagi saya utamakan. Jadi semua orang itu sudah melihat sendiri tanpa saya menunjukkan itu, orang-orang itu sudah melihat sendiri. Terus untuk kegiatan umat Pak di Pura Dirina ini apa saja Pak yang bisa dilakukan oleh umat ini? Kegiatan umat. Kalau kegiatan umat sementara ini, umat hidup di Desa Kudir ini kegiatannya itu membangun perluasan Pura Girinata itu. Sekarang kan sudah ada istilahnya panitianya sendiri. Jadi umat itu ya sebagai pengempon, mau tidak mau ya apa urusan yang lainnya yang tidak bisa diurusi sama panitia pembangunan itu ya umat sendiri yang melakukan, seperti kerja bakti sehari-hari mungkin, atau kebutuhan apa yang diperlukan di perluasan gitu. Terus itu Pak Anjang sana itu juga masih tinggal sana kan Pak? Nah, kalau Anjang sana di sini itu ada 2 porsi. Kalau malam itu Anjang sana
putra bersama putri setiap 15 hari sekali, tepatnya di malam Sabtu, karena di sini itu sudah terkoordinir rapi. Kalau malam Jumat itu bagian umat muslim yang melaksanakan kegiatan untuk yasinan, baik siang itu muslimatan itu sudah dikoordinir masing-masing. Kalau Hindu selain Anjang Sana putra putri malam itu, kalau siang itu ada ibu-ibu yang namanya Dharma Santi, itu letaknya di hari Sabtu. Arisan itu ya? Iya, arisan istilahnya. Terus harapan ke depan Pak untuk umat Hindu yang ada di Dusun Glodok, ini untuk harapan ke depan bagaimana? Kalau harapan ke depan, saya sebagai lembaga pariwisata, ya harapannya umat Hindu untuk menyongsong sebenarnya bangkitnya Hindu di tanah Jawa ini, ya harus bisa mengikuti gitu. Nah, sekarang kan kata orang Jawa dulu, orang yang seperti itu kan ada istilahnya pertembungan ela elo orang Jawa garis separuh gitu kan. Iya. Yang separuh itu kan itu istilahnya bukan orang Jawa, itu istilahnya apa ya, karpe, padahal itu orang Jawa tapi keikutan ke barat-baratan sih, yang itu yang banyak. Tapi untuk mencari jati dirinya sendiri, orang Jawa ini seperti ini, ya mari kita bangkitkan sedikit-sedikit. Iya. Terus untuk generasi untuk padanya di sini juga banyak ya Pak, masih terus umat Hindu di sini Pak. Di sini itu untuk Prada itu bisa dibaca itu kalau hari-hari tertentu, misalnya hari raya Nyepi, itu kan kebanyakan Prada itu kan bekerja di mana-mana, bukan aktif berdomisili di bekas darahnya atau di desanya masing-masing. Itu nanti baru berkumpul itu setelah ada hari raya Nyepi, itu bisa berkumpul, ya tidak bisa dibilang banyak lagi, ya seakan-akan umat Hindu di sini yang lebih banyak itu pradanya daripada yang tua-tua gitu. Ya cuma sehari-hari ini sudah berbaur bekerja di sana-sana. Yang ada itu ya sekitar 50-an lah Prada yang bisa diajak bekerja sama dengan pengurus-pengurus lembaga PADI dan Ibu PADI gitu. Nah, sekitar itu nanti itu pun sinambi bersekolah juga, jadi bisa menata anak-anak remaja atau kedepannya kan generasi muda itu yang meneruskan. Ini ada sekitar berapa persen Pak untuk pradanya di sini Pak? Pikiran saja. Ya kalau sementara ini kira-kira ya 30%. 30%. Kalau pecalang itu kan termasuk orang yang sudah menetap, istilahnya enggak ke sana enggak ke sini, itu bisa dibilang 80%. Ya ada yang dalam kegiatan ini tidak bisa karena bekerja di sana, ada juga. Ini Bapak punya putra berapa Pak? Ini putra hanya satu, itu pun
sudah bekerja. Jadi saya di rumah ini sama ibu 2 orang, itu pun mempunyai istilahnya bidang sendiri-sendiri. Saya ya juga bidang saya nggak cuma ini itu, ya semua segala bidang itu saya ayani. Jadi sehari-hari itu rumah ini ya kelihatan kosong gitu. Nah, ibu ya sudah ada kegiatan baik di PKK, baik di ibu-ibu PHDI, saya ya di kelompok tani, di Karang Taruna, baik nanti ada acara ya saya dipanggil diajak ke sana-sana. Jadi sehari-hari itu malah tetangga itu yang kalau ada tamu itu orangnya ke sana, pintu-pintu pun itu selalu saya buka, yang menutupi seringkali tetangga-tetangga itu Pak. Banyak kegiatan ya? Iya, banyak kegiatan. Ini dari dulu memang satu keluarga penganut Hindu semuanya ya? Iya. Sejak dari kecil ya Pak? Sejak dari kecil. Sudah turun temurun ya? Orang tua saya sendiri dulu kan ya mantannya Parisade juga. Jadi ya, dia berkecimpung di kelompok tani juga, dia di lembaga desa itu juga di LPMP. Jadi saya itu merasakan oh ya ini untuk meneruskan generasi ini, orang tua dulu itu ya seperti ini, saya bisa merasakan seperti itu. Ya Pak, terima kasih Ya, semua informasinya tadi. sama-sama. Mudah-mudahan semua informasi tadi bisa bermanfaat bagi umat Hindu yang ada di Nusantara. Ya, dari saya cukup sekian. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon memberikan maaf kepada saya sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om.